Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pameran perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Pameran perayaan ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata diklat pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pameran ini berisi tentang lesson study yang telah dibuat oleh mahasiswa PPG Prajabatan yang telah menyelesaikan mata diklat pemahaman peserta didik dan pembelajarannya serta telah melaksanakan kegiatan PPL. Baiklah, saya Nadia Irifani Putri akan menjelaskan tentang lesson study yang telah saya buat. Lesson study terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap plan, yang kedua tahap do, dan yang ketiga ada tahap C. Pada tahap plan, mahasiswa bersama dengan dosen dan guru pamong merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam kelas beserta strategi dan media yang digunakan. Pada tahap plan ini, saya melakukan tes diagnostik terlebih dahulu dengan melakukan observasi dan meminta peserta didik untuk mengisi angket yang telah saya sebarkan. Kegiatan observasi awal dan tes diagnostik saya lakukan di kelas 10 L5 di SMA N2 Padang, di mana kelas tersebut merupakan kelas yang saya dapatkan untuk kegiatan PPL 1. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang telah disebar, dapat diketahui bahwa sebanyak 56% siswa dari 36 siswa yang ada di kelas 10 E5 memiliki gaya belajar kinestetik. Lalu dilanjutkan sebanyak 25% memiliki gaya belajar visual, 11% memiliki gaya belajar audio, dan 8% memiliki gaya belajar audio visual. Setelah dilaksanakan observasi dan tes diagnostik awal, diketahui bahwa sosial ekonomi siswa kelas 10 E5 terdiri dari siswa yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Selanjutnya, setelah dilakukan observasi awal, diketahui bahwa metode belajar yang disukai siswa yang pertama adalah games yang menduduki peringkat pertama. Dilanjutkan di peringkat kedua ada diskusi, lalu proyek di peringkat ketiga, dan yang keempat diskusi. Pada tahap lain ini, kami mendiskusikan tahapan perencanaan kegiatan pembelajaran bersama dengan rekan sejawat, guru pamong, dan juga dosen pembina lapangan. Pada kegiatan meeting yang dilakukan bersama DPL dan juga guru pamong serta rekan sejawat, dibahas tentang modul ajar yang akan diajarkan, strategi pembelajaran, metode yang digunakan, media pembelajaran, serta asesmen yang akan dilakukan. Hasil diskusi tersebut berupa modul ajar harus menyesuaikan dengan materi yang diajarkan dan karakteristik siswa. Sesuaikan waktu dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, media yang digunakan harus mampu membantu metode yang diterapkan untuk membangkitkan gaya pikir peserta didik tingkat tinggi. Lalu, asesmen yang dilakukan harus mampu mengukur tingkat ketercapaian pemahaman peserta didik. Setelah tahap plan dilaksanakan, maka dilanjutkan ke tahap do. Pada tahap do ini, saya mendapatkan materi pembelajaran tentang bank sentral. Pendekatan yang saya gunakan untuk materi bank sentral ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang ada, yaitu pendekatan berdiferensiasi. Metode yang saya gunakan pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah metode window shopping, di mana metode window shopping ini merupakan satu metode yang mengakomodir berbagai kebutuhan peserta didik yang beragam. Metode window shopping memberikan ruang kepada peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik untuk dapat belajar serta tidak membatasi ruang geraknya. Pada pembelajaran window shopping, peserta didik dibagi ke beberapa kelompok yang heterogen,
di mana setiap kelompok akan membahas satu pokok bahasan. Setelah melakukan diskusi, peserta didik akan menuangkan hasil pikirannya ke dalam sebuah poster atau mind mapping. Setelah poster atau mind mapping selesai, setiap kelompok diminta untuk menempelkan hasil diskusi tersebut di dinding kelas. Setelah hasil diskusi ditempelkan, peserta didik membagi tugas pada setiap anggota kelompok, di mana satu anggota bertugas untuk menjaga stand dan menjelaskan materi, serta anggota lain bertugas untuk berpencar, berkunjung ke anggota kelompok lain untuk mencari informasi, menggali informasi, dan bertanya serta mencatat informasi yang didapatkan. Setelah kegiatan tersebut berlangsung dalam beberapa waktu yang ditentukan, peserta didik kembali ke kelompok asalnya masing-masing dan saling berbagi informasi terkait apa yang telah mereka dapatkan. Di akhir kegiatan, guru bertugas untuk memeriksa, mengecek kembali, dan memberikan komentar terkait hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, media yang saya gunakan yaitu media PPT, media games atau kuis. Yang ketiga adalah website Bank Sentral. Serta asesmen yang dilakukan berupa asesmen diagnostik, performance assessment, dan juga tugas mandiri. Tahap pelaksanaan dulu yang pertama adalah kegiatan pembuka. Pada kegiatan awal ini, guru membuka kelas, melakukan absensi, dan menyiapkan kelas. Yang kedua, guru memberikan persepsi terkait materi yang akan diajarkan, menyampaikan kompetensi awal serta tujuan pembelajaran. Lalu guru melakukan tes diagnostik awal untuk mengecek pemahaman peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Setelah tahap pembukaan ini selesai, maka dilanjutkan dengan tahap inti, di mana tahap inti ini guru menjelaskan materi terkait bank sentral. Lalu guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok akan mendapatkan satu topik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Peserta didik dipersilahkan untuk melakukan diskusi dan menggunakan berbagai sumber referensi yang ada. Setelah diskusi dilaksanakan, peserta didik menuangkan hasil diskusinya ke dalam mind mapping atau poster sekreatif mungkin. Setelah hasil diskusi dibuat, peserta didik dipersilahkan untuk menempelkan hasil diskusi tersebut di dinding kelas. Setelah itu, setiap anggota membagi tugasnya, di mana satu anggota bertugas untuk menjelaskan materi dan menjaga stand, dan anggota yang lain bertugas untuk mengunjungi kelompok lain untuk mencari informasi, menggali informasi, dan bertanya terkait materi yang ada di kelompok tersebut. Setelah kegiatan ini selesai dalam waktu yang telah ditentukan, setiap kelompok kembali ke kelompok asalnya. Pada kelompok asal, setiap kelompok ditugaskan untuk berbagi informasi dan mencatat yang didapatkannya ke dalam hasil pekerjaan yang telah disediakan. Setelah itu, guru bertugas untuk mengecek dan memastikan jawaban yang diberikan serta mengkoreksi dan memberikan masukan terhadap hasil pekerjaan tersebut. Setelah kegiatan inti ini berhasil dilakukan, maka guru masuk pada kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung pada hari tersebut, serta guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh peserta didik. Lalu guru melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menutup pembelajaran dengan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah pelaksanaan plan dan berhasil dilaksanakan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap C, di mana pada tahap C ini, guru model, rekan sejawat atau observer, dosen, dan guru pamong itu saling berdiskusi untuk merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung, membicarakan dan berdiskusikan temuan-temuan yang ada serta mencari solusi terkait temuan tersebut.
Pada tahap C ini, outcome yang didapatkan dari pembelajaran tersebut berupa poster-poster yang telah dibuat peserta didik. Setelah melakukan asesmen, dapat diketahui terjadi peningkatan pemahaman peserta didik terkait materi bank sentral. Adapun temuan-temuan yang ditemukan oleh observer selama kegiatan berlangsung yang pertama, masih terdapat peserta didik yang tidak bisa menggunakan gadgetnya untuk mencari sumber belajar, serta tidak mampu mengakses situs yang digunakan untuk media pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kuis yang terhambat dikarenakan keterbatasan jaringan. Yang ketiga, masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak melaksanakan pembelajaran dengan serius. Dan yang keempat, kegiatan pelaksanaan dulu yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dikarenakan adanya kendala-kendala di luar perkiraan. Setelah mendiskusikan terkait teman-teman tersebut, dilakukan proses refleksi. Adapun refleksinya yang pertama yaitu pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru model belum berjalan dengan baik, dikarenakan ada kendala-kendala di luar teknis yang belum bisa ditanggapi secara cepat oleh guru model. Yang kedua, kegiatan apersepsi dan ulasan materi terdahulu yang dilakukan oleh guru model terlalu lama. Dan yang ketiga, belum adanya antisipasi oleh guru model terkait kendala-kendala di luar perkiraan. Setelah melakukan kegiatan refleksi, maka tindak lanjut yang akan dilaksanakan yang pertama, menyusun modul ajar sesuai dengan materi pembelajaran, model yang digunakan, serta waktu yang tersedia secara sebaik mungkin. Yang kedua, guru model diupayakan untuk melakukan persiapan yang lebih matang. Yang ketiga, membuat rencana antisipasi terkait kendala-kendala di luar teknis. Dan yang keempat, guru model diharapkan untuk lebih tenang dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan keputusan yang cepat dan tanggap untuk penanggulangannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait pameran ini. Berikut adalah poster-poster yang dapat dilihat terkait penjelasan yang telah saya jelaskan